Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Dr. Isa Daud dalam karyanya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal konon dilahirkan 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ia awalnya diberi nama Musa yang diambil dari bahasa Mesir dan berarti terapung. Kisah tersebut menyebutkan bahwa Dajjal mengalami kondisi terapung di atas air saat masih kecil akibat bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal disebut sebagai Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Dengan demikian, terdapat dua tokoh bernama Musa yang dikenal di kalangan Bani Israel. Musa bin Imran yang kemudian menjadi seorang rasul, dan Musa Samiri yang dianggap sebagai awal mula Dajjal dan utusan iblis yang terkutuk. Dajjal dilahirkan dari keluarga yang memuja patung sapi, yang dalam Al-Quran disebut sebagai ijlu anak sapi. Kelahirannya terjadi melalui perkawinan sedarah, dan dampaknya membuatnya menjadi manusia dengan cacat memiliki satu mata yang buta. Sejak lahir, Dajjal menolak untuk disusui dan terus-menerus tertidur. Hal ini menyebabkan ibunya mengalami pembengkakan payudara yang parah dan menghasilkan panas yang luar biasa. Kondisi ini berlanjut hingga 2 bulan kemudian ketika ibunya meninggal. Pada saat yang sama, di negeri Samirah terjadi gempa laut yang mengakibatkan tsunami dahsyat, menghancurkan seluruh negeri dan hampir tidak meninggalkan penduduk yang selamat. Sebagai tanggapan terhadap bencana tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri yang merupakan biang dari Dajjal. Jibril menjatuhkan pertolongannya menangkap bayi Samiri ketika terapung di atas laut dan membawanya ke dalam sebuah gua di tengah pulau terpencil. Di dalam gua tersebut, Samiri mendapatkan perawatan dari malaikat Jibril. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Samiri diberikan air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Dengan demikian, hari-hari Samiri berlalu dalam asuhan Raja Malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Samiri memperoleh banyak pengetahuan dari Malaikat Jibril meskipun tidak melalui kata-kata. Salah satu dari pengetahuannya adalah bahwa setiap benda yang disentuh oleh Jibril memiliki kemampuan untuk hidup seolah-olah memiliki ruh. Dipercayai bahwa ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di depan Bani Israel, Jibril membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan ini menjadi salah satu faktor yang kemudian menyesatkan Bani Israel, membuat mereka menjadi penyembah patung anak sapi dari emas saat Nabi Musa menjalani masa semedinya di Gunung Tursina selama 40 hari. Keseluruhan kisah ini diuraikan dengan rinci dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Taha. Pada masa remaja, Samiri keluar dari tempat persembunyiannya dengan ambisi yang luar biasa. Sejak itu, Samiri punya cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Keinginannya ini dipicu oleh keistimewaan yang dimilikinya, hasil dari pergaulannya dengan malaikat Jibril. Selain itu, Samiri juga dianugerahi oleh Allah dengan kelebihan seperti kecakapan luar biasa dan kesehatan yang tak terbatas. Dalam riwayatnya, Dajjal tidak mengalami penuaan atau kehilangan daya pikir. Setiap kali mencapai usia 100 tahun, ia kembali menjadi muda. Maka, dalam langkah awalnya, Dajjal berinisiatif untuk mencari ilmu sihir dengan mengunjungi guru-guru sihir terkemuka. Salah satu di antaranya adalah seorang penyihir dari Yaman, setelah sebelumnya mengunjungi dan menguji kemampuan master-master sihir di Mesir yang pada saat itu banyak dimanfaatkan oleh penguasa Firaun. Dengan ketekunan dan kegigihan, Samiri berhasil mengalahkan para guru tersebut dalam ilmu sihir. Berdasarkan dasar inilah, Dajjal menjadi master sihir yang tak tertandingi di seluruh dunia, selain juga memiliki penguasaan yang hebat dalam bidang teknologi. Dalam perjalanan hidupnya, Dajjal secara berulang datang pada setiap periode kenabian dengan tujuan menyesatkan umat manusia. Pada kesempatan pertamanya, ia berhasil menyesatkan Bani Israel, mengubah keyakinan mereka dari penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan terhadap patung sapi dari emas. Prestasi ini dianggap mengagumkan karena pada saat itu, Nabi Harun berfungsi sebagai pembimbing rohaniah di tengah-tengah mereka. Meskipun demikian, Nabi Musa masih hidup,
meskipun sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa, Dajjal kembali muncul, namun ia diusir oleh Nabi Isa. Meskipun demikian, setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun, Samiri berhasil menyesatkan umat manusia, terutama dalam hal keyakinan. Penyesatan yang dilakukan oleh Samiri berfokus pada masalah akidah. Mayoritas Bani Israel setelah masa Nabi Isa tidak lagi menyembah Allah, melainkan mengadopsi konsep tiga Tuhan Trinitas, penebusan dosa, peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, menghalalkan konsumsi babi dan riba, serta melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan ide-idenya ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Rasul. Dalam catatan sejarah, Saul awalnya merupakan musuh Nabi Isa. Seperti Samiri, Saul dilahirkan dan tumbuh di tengah-tengah keluarga Yahudi yang cenderung menyembah anak sapi. Selain itu, Saul hidup sebagai seorang filosof pagan yang menggabungkan ajaran filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Selanjutnya, Saul tidak hanya mensintesakan kedua ajaran tersebut, tetapi juga membuat sintesis lebih lanjut dengan ajaran-ajaran di Timur Dekat dan wilayah bulan sabit yang subur. Tak hanya itu, Saul juga mendirikan gereja-gereja di seluruh dunia menjadi cikal bakal dari Katolikisme yang secara harfiah berarti dunia. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Samiri juga muncul dan hidup bersama para sahabat dengan nama samaran Dihyatul Kalbi. Umar bin Khattab berencana untuk membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Seperti halnya dengan para nabi sebelumnya, seperti Musa dan Isa, Rasulullah selalu memilih untuk membiarkannya hidup. Dengan diberi kebebasan untuk hidup, Samiri dapat dengan leluasa menyebar fitnah di antara umat. Ribuan hadis palsu yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim munafik diyakini mendapat pengaruh dan dukungan dari Samiri. Pada era modern, peluang bagi Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca revolusi Prancis merupakan zaman baru bagi Dajjal. Munculnya humanisme yang pada dasarnya menolak keberadaan Tuhan dan menggantinya dengan mengangkat manusia sebagai pusat keberadaan menjadi kesempatan ideal untuk Dajjal menjalankan agenda pengaruhnya. Gagasan humanisme sejalan dengan misi Dajjal. Dalam upayanya melancarkan program tersebut, Dajjal memilih orang-orang terpilih, terutama dari kalangan yang memiliki darah Yahudi atau dari kalangan Nasrani namun tetap memiliki keturunan Yahudi. Selain itu, Dajjal juga dapat memilih individu dari luar ras Yahudi tetapi sudah terpengaruh dan teryahudikan. Contohnya adalah Adam Weishaupt yang membangkitkan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi itu antara lain Renan, yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte, Prancis, dan dua orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, Karl Marx, dan Sigmund Freud. Tak ketinggalan seorang pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis, Friedrich Nietzsche. Kesemua gagasan orang-orang itu semuanya sama ateis dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Pada abad 19, agama Masehi di Eropa nyaris sekarat. Ia mendapat gempuran hebat terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu ilusi. Agama itu bohong. Agama merusak dan menghinakan manusia. Marx berpendapat agama merupakan candu masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi yang sebenarnya ada adalah materi. Agama itu bayang-bayang. Dan karenanya sebenarnya agama bikinan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Freud mendefinisikan agama lebih jijik lagi. Agama, katanya, tidak lebih dari nafsu, birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama tak dibutuhkan lagi. Dua orang pertama, Freud dan Comte, sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah.
sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang meniadakan dunia ruhani. Tak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, dunia materi. Sedang Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik. Karena Marx telah komunisme diformulasikan dan tersebar ke seluruh alam. Baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme sama-sama ateis dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Imam Mahdi Al-Muntadhar yang dulu masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinan itu menjadi lebih mungkin terwujud dalam waktu dekat. Semakin banyak kaum muslimin yang optimis akan kedatangan Imam Mahdi sebagaimana dijanjikan oleh hadis Nabi. Justru keyakinan ini timbul bagi orang-orang istiqomah memperjuangkan Islam dan umatnya. Kelak Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman mula-mula akan menaklukkan Mekah yang kini dikuasai oleh Wahabisme Salafisme, yakni suatu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya. Suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya dengan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung arus kristenisasi. Lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam dengan cara menuduh bidah daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukkan orang Islam ke dalam Islam sendiri. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia, pusat Syiah dan bidah terbesar di dunia. Bahkan Dajjal kelak akan keluar di negeri ini, yakni di negara bagian Isfahan, Persia. Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya. Dalam struktur Masonik internasional, Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi. Kita tidak tahu persis ras Yahudi yang jumlahnya 12 menjadi 13 setelah mendapat tambahan dari ras bangsa Turki. India menjadi target selanjutnya. Inilah pusat kegelapan dunia di zaman modern. Saat orang telah meninggalkan penyembahan pada binatang, India masih saja menyembah binatang. Sapi, monyet, dan ular diyakini sebagai tuhan-tuhan mereka. Kalau saja tidak orang-orang dakwah, India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern. Suatu saat pada masa Imam Mahdi, 1 miliar penduduk India akan masuk Islam. Target selanjutnya adalah bangsa Kiraman, demikianlah Nabi Muhammad menyebutnya. Nabi menyebutkan ciri-ciri orang Kirman adalah bermata sipit. Ini mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur, Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia. Karena Indonesia secara genealogis berasal dari Cina. Hanya kulitnya saja yang berbeda karena perbedaan iklim antara Asia Timur dan Asia Tenggara pada asasnya sama. Akhirnya, Imam Mahdi dengan dibantu oleh Isa bin Maryam akan mendatangi Roma, pusat Katolik dan pusat bidah dalam tradisi agama Abraham Nabi Ibrahim. Pada saat inilah Isa dan kaum muslimin yang beriman akan bersemangat menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan dan merupakan bidah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu, juga akan memusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus, pendiri Katolik. Pada saat inilah seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk Islam. Setelah peristiwa ini, manusia terbagi dua, Islam dan Yahudi. Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk Islam, kecuali bangsa Yahudi, bangsa yang kini tidak lebih 12 juta ini memilih mati daripada harus memeluk Islam. Akhirnya, mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa kecuali. Hingga akhirnya, kaum Yahudi lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Anehnya, saking bencinya batu dan pohon itu atas orang-orang Yahudi, mereka pun memberitakan tempat persembunyian Yahudi kecuali pohon Gorkot. Kata Nabi, karena ia merupakan pohon Yahudi. Pada penaklukan Roma itu pula Dajjal, si pengecut, keluar dari persembunyiannya. Dalam hadis disebutkan,
Yahruju Dajjal min Isbahan ma'a Sabina Junudan min al-Yahud, akan keluar Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi di Isbahan. Pada hadis lain, disertai pula dengan 70.000 ulama jahat para wanita yang tidak menutup aurat dan para pemusik. Dajjal akan menyerang Syam Palestina, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pada waktu itu, setelah salat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar. Sementara Dajjal bermaksud menyerangnya. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu pun bertemu. Terjadilah perang campuh. Ketika pasukan Yahudi mulai keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri. Namun, ia kepergok oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut, Palestina. Saat berhadapan dengan Isa putra Maryam, badannya mendadak meleleh seperti lilin kena api, atau dalam lain riwayat seperti garam terkena air. Hancur. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol membuat fitnah dan bidah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca pembunuhan Dajjal, dunia diliputi keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat dan saleh. Itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia khilafah alami hajin nubuwah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.